Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini, di channel Rahmat Hidayat Edi. Di sini saya akan membahas tentang contoh-contoh soal yang berhubungan dengan tegangan tali. Tapi yang saya mau bahas di sini untuk benda yang bersifat diam atau hukum yang berlaku adalah hukum pertama Newton. Nah, contoh soal yang bisa kita bahas salah satunya itu yang seperti ini. Beberapa buku memasukkan contoh soal seperti ini ke dalam materi kelas 2, yaitu kesetimbangan benda tegar. Nah, mungkin ini lebih baiknya dimasukkan di materi dinamika gerak dengan menganggap bahwa yang kita bahas nanti di kelas 2 hanya untuk sigma torsi sama dengan 0, sedangkan yang kita bahas di dinamika gerak khusus untuk sigma F sama dengan 0. Nah, oke, kita coba bahas. Yang pertama, sistem berada dalam keseimbangan. Besar tegangan tali AB adalah, jadi di sini ada tegangan tali A dan tegangan tali B dengan membentuk sudut masing-masing besarnya itu adalah 45 derajat. Nah, di sini dihubungkan dengan beban yang besarnya itu, yang beratnya itu adalah 500 akar 2 Newton. Oke, untuk menentukan besar tegangan tali A dan B, pertama-tama kita menggambarkan vektor-vektor gaya yang bekerja dalam diagram bebasnya. Untuk lebih baiknya kita menggunakan papan tulis ya. Oke, seperti di sini. Jadi tadi seperti ini. Terus di sini ada massa yang beratnya itu adalah 500 akar 2 Newton. Di sini kita anggap ini adalah tegangan tali A, di sini adalah tegangan tali B. Nah, di sini ada berat beban yang besarnya itu sama dengan 500 akar 2. Nah, ini sama dengan W-nya. Nah, kalau kita tarik diagram garis-garis gaya yang ada di sini, jadi ada 3 ya, yang kayak begini. Jadi ini W, ini TA, dan ini adalah TB. Nah, untuk menentukan berapakah besar TA dan TB, berarti tegangan tali A dan tegangan tali B ini harus diproyeksi ke masing-masing sumbu. Jadi yang saya maksud sumbu di sini adalah sumbu kartesius. Jadi di sini kita arahkan seperti ini. Jadi di sini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Dengan sudut yang dibentuk di sini adalah 45 derajat. Di sini juga adalah 45 derajat. Nah, seperti itu. Jadi untuk membahasnya kita bagi menjadi 2 bagian ya. Kita bahas pertama yaitu untuk sumbu X. Nah, yang sumbu X berarti sumbu X. Nah, kalau kita perhatikan yang ada di sumbu X adalah TA. Kalau kita proyeksikan ke bawah sini berarti di sini nanti jadi TAX. Yang ke bawah sini juga adalah TBX. Nah, W ini dia pas di sumbu Y, jadi tidak diproyeksikan lagi ke sumbu X karena tidak ada besaran vektor W yang ada di sumbu X. Jadi yang ada di sumbu X cuma TAX dan TBX atau tegangan tali A dan tegangan tali B untuk di sumbu X. Nah, kalau kita perhatikan TAX-nya ini berada di sumbu X negatif, sedangkan TBX-nya ini berada di sumbu X positif. Jadi tulisannya kayak gini nih, sigma F karena bendanya diam sama dengan 0. Berarti TBX dikurang TAX sama dengan 0. Kayak gini ya. TBX dikurang TAX itu sama dengan 0. Nah, terus kita proyeksikan dah tuh. Berarti di sini TB. Nah, sekarang kita perhatikan nih, sudutnya kan 45 derajat. Nah, ini 45 derajat ternyata menempelnya ini di sumbu yang ini nih. Nah,
ternyata garis yang ini segaris dengan atau sejajar dengan garis sumbu X, berarti sudutnya ini menempel di sumbu X. Kalau sudutnya menempel di sumbu X berarti pakai cos. Berarti di sini TB cos 45 dikurang TA, karena sudutnya sama, ini tempat letaknya, berarti ini juga sama-sama menggunakan cos. Saya ulang, kenapa kita menggunakan cos? Karena garis yang ini adalah garis yang ditempel oleh sudut. Nah, ternyata garis yang di atas ini sejajar dengan sumbu X, berarti sudut ini juga menempel di sumbu X. Nah, jadi kita pakai cos. Berarti cos 45 sama dengan 0. TB cos 45 adalah 1/2 akar 2 dikurang TA cos 45 juga adalah 1/2 akar 2 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan jadi TB 1/2 akar 2 sama dengan, yang negatif ini pindah ruas jadi positif, jadi TA 1/2 akar 2. Nah, ini kan sama-sama punya 1/2 akar 2, berarti kita tinggal eliminasi ya. Ini habis, berarti yang bersisa adalah TB sama dengan TA. Nah, ini yang untuk sumbu X. Sekarang kita lanjut untuk yang sumbu Y. Untuk yang sumbu Y, sama ya, sigma F-nya harus sama dengan 0. Nah, kita perhatikan nih, yang ada di sumbu Y itu ada TAY, ada TBY, serta ada W. Nah, kalau kita perhatikan lagi, TAY dan TBY ini dia arahnya ke atas, sedangkan W ini arahnya ke bawah, menunjukkan bahwa TAY dan TBY ini nilainya positif dan W ini bernilai negatif. Nah, sekarang kita lanjut. Berarti di sini TAY ditambah TBY dikurang W sama dengan 0. Ingat ya, di bagian awal ini juga krusial loh, karena kalau kalian salah menggunakan tanda bisa saja di perhitungannya kalian itu bisa salah juga. Nah, oke, kita lanjut. Jadi TAY itu berarti kita sudah proyeksikan ya ke sumbu Y. Nah, kalau kita perhatikan ternyata TAY dan TBY ini sama-sama berada di depannya sudut nih. Karena berada di depannya sudut, bukan menempel dengan sudut, berarti itu menggunakan fungsi trigonometri sin. Berarti di sini TA sin 1/2 akar 2 ditambah TB sin sorry ya, ini kok sudah saya tulis hasilnya ya, ini seharusnya sin 45. Sin 45 ditambah TB sin 45 dikurang W nya kita sudah tahu nilainya itu sebesar 500 akar 2 sama dengan 0. Nah, kayak gini ya. Terus yang kita lakukan berikutnya, yang 500 akar 2 nya kita pindah ruas, terus sin 45 nya kita jabarkan nilainya. Berarti di sini TA sin 45 1/2 akar 2 ditambah TB 1/2 akar 2 sama dengan 500 akar 2. Nah, TA dan TB ini kan sama nilainya nih, dari persamaan yang di sumbu X bahwa TB itu sama dengan TA. Berarti TA dan TB ini kita bisa substitusi nilainya, entah TA-nya diubah menjadi TB atau TB-nya yang kita ubah menjadi TA. Nah, supaya bagus kelihatannya kita menggunakan yang ini aja ya, diubah menjadi TA. Berarti di sini TA 1/2 akar 2 ditambah TA 1/2 akar 2 sama dengan 500 akar 2. Nah, terus kita jumlahkan nih. TA sama dengan 1/2 akar 2 ditambah TA 1/2 akar 2. Kalau TA 1/2 akar 2 ditambah dengan TA 1/2 akar 2 kan 1/2 tambah 1/2 kan 1. Berarti di sini hasilnya TA akar 2 sama dengan 500 akar
2. Nah, akar 2 nya kita coret. Berarti TA nya sama dengan 500 Newton. Nah, jadi jawabannya adalah TA nya 500 Newton. Kalau TB nya berapa? TB nya kita tinggal pindahkan ke sini, bahwa TB itu adalah TA yang nilainya juga adalah 500 Newton. Jadi jawaban dari soal tersebut itu sama dengan error, yaitu 500 Newton. Nah, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Sebenarnya soal ini memiliki cara mudah, cara cepat, secepat yang kita mampu sih. Nah, untuk cara cepatnya tunggu di video berikutnya. Setelah video ini muncul, entah itu Rabu atau Minggu, kalian tunggu di antara 2 hari itu. Nah, video yang berikutnya itu akan mereveal, akan membukakan ke kalian bagaimana cara menentukan supaya ini lebih cepat. Sedikit clue cara menyelesaikan soal seperti ini, kita bisa menggunakan aturan sinus. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih, dan tidak lupa saya mengatakan dan mengingatkan, tetap dukung channel ini sehingga channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.